Halo teman-teman, balik lagi di T4 Play. Kali ini saya mau bikin review oli yang saya pakai. Itu oli diesel di motor Jupiter Z1 saya. Jadi untuk beberapa tahun belakangan ini, ya kurang lebih 1 tahun itu saya pakainya itu oli diesel di motor Jupiter Z1 saya. Dan saya pakainya itu oli Shell Rimula R5E. Itu barangnya ada di belakang saya ini. Bentuknya kayak gini ya. Mungkin teman-teman kalau yang nggak familiar dengan oli-oli sesat gitu ya, yaitu mungkin teman-teman familiarnya itu pakai Shell Advance AX7 ya, yang seperti ini, yang 10W40 gitu, yang memang khusus untuk motor. Ini ada logo untuk motornya. Dan dulu saya juga pernah pakai oli Shell Advance AX7 itu sekitar 2-3 tahunan. Dan karena memang agak kurang enak setelah yang saya rasakan kalau untuk perjalanan jauh, jadi waktu itu saya dikasih saran pakai oli diesel itu HDEO ya, itu saya pakai Shell Rimula R5E yang ini, dan terbukti hasilnya lumayan oke. Jadi sebagai konteks aja, ini motor saya itu kan motor yang udah lumayan tua, di sekitar 11 tahunan. Dan juga waktu pas awal-awal pakai Shell Rimula R5E ini, motor saya itu ada di spek 125cc, alias motor saya itu waktu itu sudah bore up kayak gitu. Jadi udah naik di sekitar 2,5 mm di bagian pistonnya ya. Dan sekarang itu udah naik 3 mm, jadi pakai piston 53. Sekarang kan pakai piston punya Vario, jadi ya speknya naik lagi jadi 128cc kayak gitu. Dan juga motornya itu buat harian ya, tentu saja. Dan untuk harian perjalanan tiap hari itu untuk menempuh jarak sekitar 20 kilometeran kayak gitu. Apalagi kalau hari Minggu atau weekend itu kadang biasanya buat jalan-jalan gitu ya. Jadi ya memang lumayan capek lah motornya. Untuk spek olinya sendiri itu Shell Rimula R5E ini pakai 10W40. Jadi ya mirip kayak Shell Advance AX7 yang ini 10W40 ya, meskipun sebenarnya kalau kalian lihat di datasheetnya itu ya dari kekentalannya atau viscosity-nya itu memang berbeda antara oli yang khusus motor dan ini yang buat diesel. Dan dari awal saya tuang itu pakai oli ini ya enak banget, alias langsung terasa halus di bagian mesin, apalagi pas waktu dihidupin terus digas sedikit ya, itu kerasa banget suara mesinnya itu jauh lebih halus ketimbang pakai oli yang satu ini. Meskipun sebenarnya oli Shell Advance AX7 itu juga lumayan oke sih ketimbang pakai oli Yamaha biasa ataupun pakai oli Enduro Racing sih. Dan mungkin teman-teman kalau pakai oli diesel kayak gini, mungkin kalau pertama nyoba itu agak kaget karena memang tarikannya agak sedikit lebih berat. Apalagi kalau teman-teman pakainya yang oli HDEO alias heavy duty ya. Kecuali kalau teman-teman beli yang LDEO atau light duty diesel engine oil itu ya memang sedikit lebih ringan. Dan juga memang kalau dibandingkan kedua oli ini, kalau dari pertama tuang memang ya kalau oli motor itu dari awal memang langsung enteng. Jadi berasa ringan banget. Cuman ya memang kelemahannya banyak. Tapi untuk teman-teman sih jangan khawatir karena beratnya itu nggak terlalu ganggu banget, dan juga lebih ringan sih ketimbang Shell Rimula R4X yang ini. Itu dulu saya pernah pakai juga, memang yang ini agak sedikit lebih berat lagi karena ya 15W40. Dan kenapa saya ganti olinya dari Enduro Racing lalu ke Shell AX7 dan sekarang pakai oli diesel R5E itu ya karena kalau pakai oli motor kayak Shell AX7 Enduro Racing itu kalau udah panas mesinnya itu nggak enak banget, serius. Dulu pernah buat perjalanan hanya 40 kilo ya, itu mesin udah kerasa banget panas. Itu waktu masih motornya standar loh ya. Dan juga untuk koper gigi, untuk koper persnelingnya itu kerasa kurang nyaman alias agak kasar. Jadi waktu itu saya ganti ke oli diesel ini Shell Rimula R5E dan hasilnya ya jauh banget berbeda. Dan di Shell Rimula R5E ini ya saya pakai ya untuk perjalanan jauh sampai 3 jam dulu waktu ke Purbalingga dari Cilacap Barat itu ya. Itu nggak istirahat, itu cuman istirahat bentar ngisi bensin, itu lanjut lagi
Dan hasilnya motornya masih tetap bertenaga. Untuk nanjak itu kan boncengan, dan hasilnya ya masih enak sih buat nanjak di area pegunungan, itu masih oke banget, dan tenaganya nggak ngedrop. Dan yang paling penting itu panas mesinnya itu nggak terlalu lebay, padahal itu perjalanannya cukup jauh gitu. Dan oper giginya itu sangat enak dan juga halus lah. Dan kalau teman-teman mungkin bingung apakah oli ini itu bisa bikin slip coupling, karena mungkin kalau teman-teman ngecek di YouTube yang pakai oli kayak gini tuh kayak Vario gitu ya, motor-motor Vario, itu jawabannya ya nggak bakal slip lah. Ya nyatanya saya pakai di Jupiter Z1 saya yang mana itu pakai kopling manual juga, itu ya nyatanya nggak slip. Dan dulu di grup juga ada beberapa yang pakai oli ini untuk motor GSX-nya itu juga aman. Intinya sih kalian buktiin aja kalau dikira saya bohong. Dan untuk harganya, ngomong-ngomong ya, ini olinya itu sekitar di 85 sampai 90 ribuan. Jadi untuk pilihan teman-teman di range harga 90 ribuan sebenarnya memang ada beberapa pilihan kayak Shell Rimula R5E ini, lalu ada ADNOC Voyager yang silver, dan juga ada beberapa lagi bawahnya itu Eneos Molybdenum kayak gitu. Itu kan sama lah speknya kalau nggak salah, sama-sama semi sintetis. Tapi kalau teman-teman pengen yang sedikit lebih ringan ya teman-teman bisa ambil aja yang ADNOC Voyager silver. Itu kan karena untuk oli buat mesin bensin, jadi tingkat kekentalannya itu di datasetnya ya setahu saya lebih ringan, jadi ya untuk motor lebih enak lagi gitu untuk tarikan awalnya. Dan oli ini juga saya pakai di motor teman saya di Vario 125 tahun 2021, dan hasilnya memang enak. Kemarin teman saya itu drain di 3000 km dan nggak susut sama sekali. Dan karena motor saya itu kan motor memang sudah tua, sudah ya ada lemahnya, pasti kan ada beberapa yang udah nggak presisi kayak motor baru. Jadi saya pakai oli ini itu ngedrainnya di 2000 kilometeran atau ya mentok-mentok 2300 km. Jadi memang oli ini tuh saya pakai, dan kebetulan bentar lagi mau saya drain, dan mungkin akan saya ganti nggak pakai oli Shell L5E ini. Saya akan ganti ke oli Eneos Molybdenum ya. Jadi nanti tungguin aja reviewnya kalau umpama lebih enak atau enggak ya. Pokoknya akan saya sampaikan di video yang akan datang kayak gitu. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk channel saya, biar nanti kalau ada update review yang oli akan saya pakai itu teman-teman nggak ketinggalan gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar oli ini di motor saya, silahkan komen aja di bawah. Nanti kalau saya tahu akan saya balas kayak gitu. Sekian video dari saya dan terima kasih.